Masyair yang naiknya itu ini orang-orang yang amanah, jadi ketika muncul begini-begini kita nggak kebingungan. Harus ada penjelasan secara rasional bahwa pengambilan dana nilai manfaat ini tidak mengambil jatah dari nilai manfaat calon jemaah haji yang seharusnya mereka menikmatinya ke depan. Selamat malam pemirsa, setelah penantian selama kurang lebih 2 tahun, akhirnya jemaah haji di Indonesia dan di seluruh dunia bisa menjalankan atau melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Namun, begitu dimulai kembali pelaksanaan ibadah haji, pemerintah Arab Saudi mengumumkan kenaikan biaya masyair yang mencapai 5.605 real. Dan kalau dirupiahkan, akhirnya pemerintah bersepakat dengan DPR kemarin untuk menambah anggaran dana haji sebesar 1,5 triliun, angka yang cukup tinggi, dan pendanaan ini pun disetujui akhirnya diambil dari nilai manfaat dan nilai efisiensi dana keuangan haji dari tahun-tahun sebelumnya. Tepatkah penggunaan dana tersebut dan bagaimana pula kemudian ini penggunaan dana ini adalah untuk haji reguler. Bagaimana kemudian dengan calon jemaah haji plus? Apakah juga akan merasakan atau mengalami kenaikan biaya perjalanan haji? Berapa besarannya? Kami akan membahasnya malam hari ini di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Ini kan murni otoritas dari pemerintah Saudi. Masyair yang naiknya itu baru per 21 Mei yang lalu, dan itu sangat tiba-tiba. Untung DPR-nya, kemudian BPKH, kementerian, semua ini orang-orang yang amanah, jadi ketika muncul begini-begini kita nggak kebingungan. Sudah disepakati sumbernya dari nilai manfaat dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya. Artinya tidak ada penambahan setoran dari jamaah haji yang akan berangkat tahun ini. Harus ada penjelasan secara rasional bahwa pengambilan dana nilai manfaat ini tidak mengambil jatah dari nilai manfaat calon jemaah haji yang seharusnya mereka menikmati yang ke depan. Terlalu besar. Baik pemirsa, mungkin sebagian dari Anda sudah mendengarkan mengenai kenaikan biaya perjalanan haji, kemudian biaya masyair, walaupun pada akhirnya tidak dibebankan pada calon jemaah haji. Tapi sebenarnya apa yang terjadi sehingga biaya masyair ini meningkat? Apa sih sebenarnya dibalik kenaikan biaya haji ini oleh pemerintah Arab Saudi? Ini akan jadi bagian pembahasan kita malam hari ini. Untuk itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu sejumlah orang narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Di sebelah kanan saya ada Bapak Jaja Jailani, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kementerian Agama. Selamat malam Pak Jaja, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh digunakan mic-nya Pak Jaja ya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Farid Aljawi, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri. Pak Farid, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana ada Pak Bukhori Yusuf, anggota Komisi 8 DPR RI, fraksi PKS. Selamat malam Pak Bukhori. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita juga mengundang BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, Bapak-Bapak untuk bisa ikut bergabung berdiskusi malam hari ini. Kita masih menunggu bergabungnya Pak Acep bersama kita untuk malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan terlebih dahulu ke Pak Jaja. Pak, tadi kan sudah kita masyarakat sudah mengetahui ini bahwa dana haji ini kemudian sudah mendapatkan tambahan anggarannya. Pak Bukhori dan teman-teman di DPR sudah mengetok itu menyepakati penambahan 1,5 triliun. Tapi mungkin bisa dijelaskan Pak Jaja, apa sih yang menyebabkan faktor masyair ini dari Kerajaan Saudi
naik sampai sekian, 300% lebih ya Pak ya, dari 1.500 sampai ke 5.600 sekian rial. Silakan Pak digunakan naiknya. Sebelumnya saya mungkin akan menyapa para pemirsa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama berkaitan dengan adanya kenaikan haji di tahun ini ada beberapa hal Pak. Di mana kita melihat dalam Hajj, pemerintah Saudi menyampaikan bahwa di tahun ini ada peningkatan berkaitan dengan dana masyair. Di mana dana masyair ini dari anggaran yang tersedia kita itu ada 1.531,85 SAR. Di dalam Hajj ini disampaikan oleh Saudi sebesar 5.656,87 SAR. Artinya masih ada kekurangan dana masyair ini sebesar 4.125,02 SAR. Setelah kita melihat dari kekurangan ini, awalnya Mbak ini kita dapatkan informasi tanggal 21 bulan Mei. Ya. Ada kenaikan. Ada kenaikan. Dana masyair ini. Awalnya kita mendapatkan informasi yang tanggal 21 Mei ini masih gelondongan. Belum rincian dari komponen-komponen apa sih yang naiknya itu. Ya. Nah. Dan ini kan terkesan sangat mendadak sekali ya Pak ya, Betul, kenaikan ini. Betul. Pemerintah sebelumnya sama sekali nggak tahu nih bahwa akan ada rencana kenaikan. Tidak ada informasi sama sekali. Pada saat kami ke Saudi Mbak, di awal Ramadan. Selanjutnya bersama-sama Pak Menteri, dan Pak Menteri juga di tanggal 21 itu masih berada di sana, mendapatkan informasi itu masih gelondongan. Akhirnya kami belum bisa menghitung poin-poin apa yang akan naik gitu. Nah akhirnya setelah 3 hari berikutnya muncul rinciannya, yaitu di mana rincian dari masing-masing komponen baik di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Al-Mujna namanya. Nah dari kekurangan-kekurangan itu, sebagaimana undang-undang dan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Kepres nomor 5 tahun 2022, di mana Kepres ini sudah membunyikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang sudah masyarakat ketahui. Aja kita menghitung ulang lagi. Di mana dalam undang-undang dinyatakan bahwa apabila ada perubahan, pengajuan kembali kepada Komisi 8 atau kepada DPR RI. Setelah kami hitung, ada beberapa hal di mana ada 3 hal. Yang pertama adalah biaya masyair. Masyair ini adalah kota-kota perhajian, Mbak. Disebut dengan Al-Mujna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Yang kedua adanya technical landing di Bandara Juanda Surabaya. Dan 3 adalah sisih kurs. Maka setelah kami hitung, kekurangannya adalah 1.536.637.849.087 rupiah. Nah kenaikan ini terasa mendadak sekali. Dan itulah yang kita dapat dari Saudi, bahwa ini adalah merupakan yang harus diselesaikan sebelum penyelenggaraan ibadah haji, karena ini adalah pintu untuk mendapatkan visa, Mbak. Ya, tapi ini kan terkesan sangat mepet ya Pak ya. Ini pelaksanaan ibadah haji di depan mata nih sebentar lagi. Memang tidak ada warning atau pemberitahuan jauh-jauh hari kepada pemerintah Indonesia. Sebagai kita tahu nih, Indonesia adalah dengan calon jemaah haji terbesar loh kuotanya di seluruh dunia ini Indonesia. Apa nggak ada perlakuan khusus mungkin untuk Indonesia? Inilah, Mbak. Atau pemerintah kita bisa nggak bernegosiasi gitu ke pemerintah Arab Saudi? Negosiasi ya telah kita lakukan, Mbak. Di mana saat pengumuman saja Pak Bupati masih di sana, Mbak. Dan ini berlaku untuk negara-negara di seluruh dunia, baik Indonesia maupun juga negara-negara yang lainnya. Nah, dari informasi yang mendadak ini, tentunya juga kita berpikir, Pak, bagaimana nih tentang ketersediaan dana di BPKH. Hanya kami menyurati ke DPR, ke Pak Bukhari di Komisi 8, bersama-sama BPKH ya kita membahas kekurangan-kekurangan ini. Apakah BPKH
sesuai dengan amanah undang-undang itu menyediakan berkaitan dengan dana yang dikelolanya. Dan hasil pembahasan bersama-sama dengan Komisi 8 sebagai mitra pemerintah menyetujui berkaitan dengan kekurangan yang operasional tahun ini dibiayai dari beberapa sumber dana. Yang pertama adalah dari nilai manfaat, yang kedua dari dana efisiensi. Yang kedua itulah Semua milik dan jemaah milik haji dana ya? jemaah haji reguler. Oke. Jadi pendanaan yang diberikan atau diserahkan oleh BPKH itu adalah merupakan dana efisiensi dan juga dana nilai manfaat dari jamaah haji reguler. Oke, sebentar sampai di sana dulu Pak Jaya. Saya mau ke Pak Bukhari. Pak Bukhari, mengingat posisi Indonesia punya Muslim terbesar di dunia ya, itu juga kita bisa bilang dalam tanda kutip ini suplai calon jemaah haji terbesar juga Indonesia. Apa kita nggak mungkin Pak, walaupun tadi katanya pemerintah di sana mencoba negosiasi, tapi tetap nggak bisa untuk nego, bargaining position kita kan harusnya lebih kuat untuk bisa dapatkan fasilitas atau kemudahan gitu. Baik Mbak Anggi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menanggapi bahwa sebenarnya teman-teman di Komisi 8 dan termasuk saya adalah pihak yang dalam tanda petik kaget dicampur kecewa sebenarnya. Kaget kenapa? Karena tinggal beberapa hari jamaah kita sudah mulai diberangkatkan untuk kloter pertama. Kalau kloter pertama itu nanti tanggal 4 Pak Juni, ya. Maka ini tinggal 4 hari lagi. Kalau hari ini tanggal 1 atau kemarin tanggal 1 sekarang tinggal 3 hari lagi. Lah tiba-tiba ada permintaan penambahan anggaran. Alasannya ada kenaikan khususnya dalam dicasnya khidmah masyair. Sebenarnya kami melihat itu bukan kenaikan anggaran. Apa dong kalau Khidmat masyair? Khidmat masyair itu adalah penentuan harga. Yang memang selama ini juga ada di sana. Tidak ada kenaikan anggaran karena selama tahun 2022 ini pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan harga berapa casnya itu. Tetapi memang yang disayangkan itu, dia ngecas di hari-hari akhir, di limited day, hari-hari yang kemudian kita tidak banyak bisa berkutik gitu. Nah ini kan ketika dalam situasi tidak banyak berkutik, maka kemudian kami Komisi 8, kalaulah hari ini menyepakati, itu hanya satu-satunya untuk menyelamatkan jamaah. Bukan karena setuju dengan cara-cara itu. Artinya opsi ini sebenarnya bukan opsi ideal. Opsi ini bukan opsi ideal. Opsi ini adalah opsi memaksa. Dalam kegentingan yang memaksa. Tidak pilihan lain. Sebab kalau kita tidak menyetujui, yang akan jadi korban adalah jamaah yang jadi berangkat. Oh yang nggak jadi berangkat. Itu yang pertama. Yang keduanya boleh tahan dulu nggak Pak Bukhari? Yang kedua saya kecewanya adalah. Sebentar, boleh ditahan dulu nggak? Karena kita harus jeda nih, disimpan dulu boleh ya? Baik, kita jeda dulu sejenak, Dua Sisi akan kembali saat lagi pemirsa. Saya lanjutkan kembali dua sisi. Saya persilahkan nanti Pak Bukhari ya. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Acep Riyana yang bergabung bersama kita dari via virtual dari Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Selamat malam Pak Acep, Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Acep sudah bergabung. Kami lanjutkan diskusi terlebih dahulu ya Pak ya. Bisa mendengarkan suara kita dengan jelas Pak Acep ya. Jelas. Ya. Saya lanjutkan Pak Bukhari, tadi yang pertama kan Anda bilang opsi pendanaan dari nilai manfaat dan nilai efisiensi ini sebenarnya opsi yang memaksa, bukan opsi ideal lah ya harusnya. Kemudian Anda juga merasa kecewa kenapa? Jadi selain bahwa kami kaget, itu kami kecewa sebenarnya. Kenapa kecewa? Indonesia itu merupakan pemasok jamaah haji terbesar di dunia. Ya. Harusnya mampu menjadi supervisi atau mampu menjadi kiblat untuk negara-negara lain, termasuk mempengaruhi terhadap taklimat haji dan juga kebijakan-kebijakan pokok. Jadi kalau ketika sekarang ini dunia terbuka dalam hal yang kemudian dimanfaatkan oleh publik secara global, maka publik itu punya hak untuk memberikan aspirasi, memberikan masukan, bahkan menjadi pertimbangan penting. Jangan kemudian di Arab Saudi itu kemudian tiba-tiba menjudgment satu harga yang 4 kali lipat.
Selama ini kan kenapa teman-teman dari Kementerian Agama itu menetapkan bahwa khidmat masyair itu cuma hanya 1.500 real. Termasuk tahun-tahun sebelumnya juga 1.500 Ya, real? sekitar itulah. Oke. Tapi kemudian saya melihat teman-teman dari Kementerian Agama memang kurang cermat menurut saya. Itu kekecewaan kami, kurang cermat. cermatnya karena apa? Tidak update informasi? Tidak mau atau mengendus tidak? secara lebih jauh. Oke. Walaupun mereka berbulan-bulan di sana gitu kan. Kenapa tidak mampu mengendus terhadap harga yang akan datang? Sehingga sebelum tanggal 29 April yang merupakan Kepres Presiden atau Kepres tentang masalah BPIH itu kemudian ditandatangani, itu kita juga menyepakati terhadap angka-angka yang khusus untuk khidmatul masyair ya sekitar 1.500 real. Tapi kan kemudian menjadi 5.600-an. Ini kan berarti 4 kali lipat sehingga membengkak bukan hanya 1,4 triliun lebih. Sebentar, Pak Jaja, emang tidak pemerintah dalam artian Kementerian Agama emang nggak bisa seperti Pak Bukhori bilang mengendus jauh-jauh hari gitu ada kemungkinan kenaikan ini setelah 2 tahun vakum nih pelaksanaan ibadah haji? Terima kasih Mbak Anggi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama di dalam koordinasi atau juga melobi kepada pemerintah Arab Saudi. Kita sudah luar biasa Bu. Di mana di saat kunjungan kita bersama-sama dengan Komisi 8 pun juga di Saudi di awal Ramadan Pak. Baru hanya dikasih sinyal-sinyal oleh mereka. Di mana bahwa tahun ini kemungkinan ada kenaikan dana di Arab Saudi. Tetapi berapa nilainya? Itu yang kita tunggu nggak keluar-keluar Bu dari sana itu. Artinya teman-teman DPR juga udah tahu dong Pak Bukhori bahwa akan ada kenaikan-kenaikan ini? Dari sejak awal kami termasuk saya pribadi telah berkali-kali menyampaikan Bapak Ibu sekalian, sekarang cara pandang pemerintah Arab Saudi dalam mengelola haji itu tidak sebagaimana masa lalu. Sekarang mereka melihatnya ini adalah industri. Lebih komersil. Kalau gitu itu sifatnya industri maknanya adalah bisnis. Kalau bisnis pasti semua ada cas. Contoh misalnya di masyair itu ada tenda, ada sarana prasarana, ada sumber daya manusia yang dipakai, ada kebersihan dan tetek bengeknya. Itu kemudian sekarang diklaim sebagai judge terhadap masalah ini. Kenapa kemudian klaimnya akhirnya menjadi dari 1.500 menjadi 5.600 itu karena ada judgement itu. Kita nggak bisa komplain nih karena ini kan milik umat Islam bukan milik pemerintah Arab Saudi. Justru itu kami mengharap bahwa pemerintah Indonesia harus berbangga hati, harus punya keberanian untuk memprotes ini. Makanya saya katakan pemerintah Indonesia harus lajukan protes karena ini kalau kemudian terus-menerus seperti ini merusak sistem penyelenggaraan pembiayaan haji kita. Mungkin nggak Pak bahaya kita sekali. protes, Pak Jaja? Mungkin nggak kita mengajukan itu protes? Pemerintah Indonesia dalam hal ini Mbak sudah beberapa kali mengajukan koordinasi dengan lobby-lobby kepada pemerintah Arab Saudi. Yang pertama, kita telah mengajukan beberapa hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan dari dana masyair yang begitu besar. Ini kan juga bukan dijelaskan oleh kita, tetapi juga oleh seluruh dunia. Nah, pas saat kita sampaikan kepada pemerintah Saudi, mereka tetap Bu. Pertanyaan Pak Bukhori kan bukan menyampaikan ya protes begitu Pak ya. Kalau menyampaikan ya mungkin menyampaikan saja, tapi protes ini kita Indonesia pemasok terbesar inilah Bu. Bisa karena nih, waktu gitu. kita kan sangat pendek sekali. Oke. Kalau kita mungkin akan kita tempuh itu, sementara pemberangkatan jamaah sudah tanggal 4 esok nih Bu ya. Ada hitungan hari kemarin kan. Iya. Sementara kita harus membuka salah satu apabila masyair ini dipenuhi Bu, ini kan akan keluar visa. Kalau ini tidak dipenuhi, Bu, tidak akan keluar itu. Nah inilah Saudi bahwa memberikan peningkatan dana yang begitu besar ini di injury time gitu ya. Sementara jamaah harus berangkat, kalau kita melakukan itu, nggak mungkin jamaah bisa berangkat. Dikorbankan ya. Maka jamaah akan menjadi korban gitu. Ya, artinya memang posisinya sulit Indonesia kali pemerintah. Artinya begini Mbak, jadi bahwa kesulitan itu kami paham, tetapi ada langkah-langkah strategi yang mesti ditempuh. Dari sejak awal kalau kita tahu ini merupakan paket, itu artinya ada kaitan yang saling yang tidak bisa dibuka. Misalnya gini, yang pertama kali orang haji itu kan visa. Pasti semua harga dikaitkan dengan visa. Artinya kalau harga tidak disepakati, visa gak akan keluar. Nah harusnya kita tidak berdiri sendiri. Banyak negara-negara besar seperti Turki, seperti Mesir, seperti Pakistan, bahkan boleh jadi seperti Iran.
itu kemudian kita bisa melobi sebenarnya harus dari awal harusnya kemudian dilakukan komunikasi itu. Saya tidak melihat adanya itu sebagai satu komunikasi. Karena itu ketika kita dihadapkan tiba-tiba ada penetapan harga yang begitu tinggi, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Harusnya kita bersama-sama. Kalau bersama-sama saya yakin akan bisa. Arab Saudi berpikir dia harus menggunakan otak sehat. Nggak mungkin. Bahwa kemudian harga itu ada setiap harga 6.000 atau 5.600 hari ini itu dianggap harga rasional karena ada beberapa misalnya claim adjustment terhadap beberapa hal yang selama ini tidak ada, misalnya SDM, misalnya fee, misalnya kemudian tanah atau keberadaan tempat itu ada rinciannya gitu. Itu artinya, tetapi kemudian misalnya salah satu contohnya misalnya di Mina atau kemudian di Musdalifah kan cuma lewat, tapi tetap dikenakan. Kemudian dikenakan SDM-nya juga, bahkan kemudian dikenakan terhadap SDM penyuluh atau SDM yang pembimbing, padahal secara faktanya tidak ada. Itu kan menurut saya hanya satu judgment. Nah ini kalau kemudian kita memiliki hubungan dengan negara-negara ini membicarakan sebelumnya dan kemudian ada penetapan yang tiba-tiba dengan harga yang irasional karena kemudian dari 1.500 menjadi 5.600 maka itu bisa diprotes. Tapi dalam situasi masing-masing saya kira kesempatan bagi mereka. Saya kira ya tidak ada pilihan lain harus kemudian kita selamatkan. Nah tapi ini catatan-catatan penting untuk ke depan sama saya terulang. Ada sisi lain misalnya. Kenapa kemudian saya katakan kurang cermatnya teman-teman dari kementerian dan terima kasih banyak mereka telah berusaha keras ini. Karena ini di situasi yang sangat pendek ya. Tapi tetap saja namanya orang tetap pasti ada kekurangan. Itu diantara misalnya ketika kita sudah mengecas juga tapi justru di Mina yang kita penggunaan tenda itu selama 3 hari itu di situ malah kosong. Biayanya berapa? Nol di situ. Ya nggak ada biaya, Akhirnya itu membengkak juga kan akhirnya. Coba harusnya kan penyewaan tenda, penyewaan lahan, penggunaan lahan, sumber daya manusia, lalu fee untuk perusahaannya dan seterusnya. Toh dari awal-awal udah tahu semua muasasah di Arab Saudi yang menyelenggarakan haji sekarang berubah menjadi PT. Artinya PT-PT ini sudah memiliki sinyal-sinyal sangat kuat. Dan sudah sekali lagi, dan saya sekali lagi ini baru awalan. Ke depan kemungkinan masih akan ada lagi. Pasti akan ada paket-paket yang sifatnya adalah holding. Bahwa nanti Arab Saudi akan memberlakukan semuanya bahwa dia harus menguasai seluruh yang terkait dengan proses jamaah haji atau proses haji akan diambil semanfaat yang sebesarnya. Jadi secara tidak langsung Pak Bukhori mau bilang ini biaya haji bisa membengkak lagi di masa ya saya kira akan bisa terjadi ke depan seperti itu. Ini menjadi warning bagi kita, ini baru awalan ya. Oke, saya mau sebelum ke Pak Farid saya mau ke Pak Acep dulu ya Pak Acep. Pak Acep mengikuti dari tadi ya Pak ya. Pak Acep di awal tadi disebutkan ini kan sumber pendanaan nilai ini dari dana untuk penambahan ini kan dari nilai manfaat dan nilai efisiensi. Tadi Pak Bukhori menyebutkan opsi sumber dana ini sebenarnya bukan opsi yang ideal, ini opsi yang memaksa tapi demi menyelamatkan calon jemaah ya udah terpaksa harus diambil. Sebenarnya ada opsi lain nggak Pak untuk pembiayaan penambahan pembengkakan anggaran haji ini? Baik, terima kasih. Pertama kami dari BPKH ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, itu BPKH itu ada kewajiban untuk menjaga likuiditas. Jadi kita diminta untuk menjaga likuiditas minimal 2 kali BPIH. Jadi harus tersedia dana likuid minimal 2 kali biaya perjalanan ibadah haji. Nah, saat ini itu ada sekitar hampir 3 kali ya, mungkin 2,85 kali dari biaya ibadah haji tadi BPIH. Nah artinya BPKH memiliki likuiditas ini. Nah likuiditas itu yang digunakan untuk memberangkatkan ibadah haji itu memang terbagi 2. Pertama adalah dari setoran jamaah itu sendiri yang pernah mereka lakukan. Nah, kemudian nanti kan pemerintah dan DPR akan rapat memutuskan berapa yang harus dibayar oleh jemaah, gitu kan? Nah, jadi itu dibayar oleh jemaah dan nanti katakanlah kekurangannya itu akan ditutup oleh BPKH dengan yang disebut sebagai nilai manfaat. Nah, jadi seperti halnya tahun-tahun sebelumnya,
pemerintah dan DPR itu rapat dan ditetapkanlah. Nah, misalnya BPKH itu katakan dalam percentage misalnya 100% BPIH itu. Nah, kemudian Kemenak memberangkatkan ya dari mulai di Indonesia sampai di sana beribadah, kemudian pulang lagi. Nah, biasanya dari tahun ke tahun itu Kemenak bisa melakukan efisiensi. Jadi tidak semuanya dari BPIH itu 100% itu terpakai seluruhnya. Bisa 5%, bisa 10% efisiensi itu atau penghematan yang tidak dipakai itu. Nah, efisiensi itu kembali ke kas haji yang ada di BPKH. Nah, jadi kalau ditanya dari mana sumber sebetulnya untuk katakanlah membiayai kekurangan tersebut, ya, pertama adalah dari efisiensi di masa lalu. Ya, pertama dari sebelum BPKH berdiri, Kementerian Agama itu dalam hal ini adalah Dirjen PHU, itu ada berhasil melakukan efisiensi, kemudian efisiensi untuk BPIH tahun 2018, dan efisiensi BPIH untuk tahun 2019. Kemudian dari operasional BPKH sendiri, kami kan menghasilkan nilai manfaat. Nah, jadi mungkin perlu juga diketahui, biasanya umumnya itu jamaah membayar sendiri sekitar 50%, kami BPKH mendekati kurang lebih more or less 50% juga. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, kalau boleh saya menjawab sekaligus saja, jadi dari nilai manfaat yang akan didapat pada tahun ini, ya, yang didapat tahun ini, itu kita, mungkin sebelumnya perlu saya sampaikan ya, dengan 2 kali tidak berangkat itu kan jadi ada tabungan lah ibarat gitu ya. Ya, jadi untuk tahun ini saja sebetulnya kita bisa menghasilkan rata-rata sekitar 10 triliun nilai manfaat itu gitu ya. Untuk di tahun ini aja Pak ya? Ya, nah jadi kan ini kan kekurangannya kalau di total itu maaf ya Mbak ya, itu sekitar 1.536.000.000.000 lebih. Ya. Nah itu sumbernya nanti, insya Allah ya, itu pertama dari efisiensi itu, ya, itu sekitar 700 miliar, dan sisanya baru nilai manfaat. Dari 10 miliar tadi kurang lebih itu ya diambilnya ya? Maaf, bukan. Maksud itu sumber dananya. Kalau sumber dananya ya insya Allah katakanlah untuk tahun ini aja ya, tapi kan kita punya tabungan dari tahun-tahun sebelumnya di mana kami tidak memberangkatkan haji ya, jadi nilai manfaat itu ada. Cuman seperti kata Pak Bukhari dan Pak Jaya tadi, sebetulnya uang ini tidak hanya untuk tahun ini kan gitu. Ini kan juga untuk mendukung tahun-tahun ke depan. Cuman karena ada peningkatan dari biaya ini, jadi ada kelebihan yang dipakai pada tahun ini gitu ya. Namun demikian secara likuiditas itu tidak bermasalah. Artinya uangnya. Tadi Pak Bukhari menjawab nggak tadi, kalau Anda khawatir kan ini dana nilai manfaat ini nggak akan mencukupi ke tahun-tahun ke depannya. Tapi kata Pak Acep tadi nggak masalah sebenarnya dengan. Oh iya, saya kira benar bahwa untuk 1 tahun sampai 5 tahun ke depan pasti aman. BPKH itu menurut kami jangankan hanya 2 kali lipat untuk penyediaan pemberangkatan haji. 5 kali lipat pun mampu, uang ada. Tetapi persoalannya adalah apakah uang yang terkumpul di BPKH yang dikelola ini akan mampu menjadi sumber pembiayaan untuk haji secara sustainable dengan pola dan dinamika terhadap ketetapan Arab Saudi yang demikian kalau kita tidak melakukan berbagai macam terobosan-terobosan. Antara lain ada terobosan masalah pengaruh terhadap kebijakan. Yang kedua terobosan terhadap investasi. Artinya bahwa return yang kemudian kita hasilkan atau manfaat yang kita hasilkan setiap tahun hanya sekitar average 2,5 triliun sampai kemudian 8 triliun, itu apakah cukup? Pasti akan tidak cukup untuk sampai mencukupi 5 juta orang yang sudah antri. Ketika kemudian itu, karena itu perlu ada satu terobosan-terobosan baru. Untuk 1 tahun ini, 2 tahun sampai 5 tahun saya kira aman. Nanti mungkin bisa dijawab Pak Acep ya, apakah mampu nih akan jadi sumber pembiayaan berkelanjutan tadi kata Pak Bukhari. Pak Acep mungkin nanti dijawab nanti, Pak Farid juga responnya usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Tetaplah bersama kami. Kembali di Dua Sisi, saya ingin langsung ke Pak Acep, masih tersambung bersama kami Pak Acep.
Ya, siap. Pak Acep mungkin bisa dijawab tadi pertanyaan Pak Bukhori, apa skema ini akan mampu jadi sumber pembiayaan berkelanjutan nih Pak menggunakan nilai manfaat dan nilai efisiensi ini? Untuk 2-5 tahun mungkin masih aman, setelah itu bagaimana? Baik, terima kasih Mbak. Ya, saya pikir Pak Bukhori tentu saja benar Pak. Jadi kalau misalnya pola ini terus dipakai, kemungkinan memang pada akhirnya tidak mencukupi. Ya, kalau pola ini masih oleh sebab itu ke depannya tadi mesti ada perubahan ya. Jadi memang kan kalau misalnya BP ya atau biaya perjalanan ibadah yang dibayar oleh jemaah langsung itu besarnya selalu tetap sama, sementara biaya perjalanan ibadah hajinya sendiri meningkat, akibatnya katakanlah subsidi seperti itu bisa terus meningkat. Nah, ini akibatnya kan dibutuhkan dana kelolaan yang terus juga harus meningkat gitu. Jadi untuk nilai manfaat yang lebih besar, dana kelolaan BPKH pun yang sekarang mencapai 160 triliun itu lebih saat ini juga harus meningkat terus setiap tahun. Nah, artinya kita membutuhkan jemaah-jemaah baru. Satu, atau peluangnya adalah menambah setoran awal yang sekarang misalnya 25 juta mungkin bisa ditingkatkan. Dengan terobosan investasinya bagaimana Pak? Seperti yang Pak Bukhori bilang, selain dengan menambah jemaah baru. Itu pertama, undang-undangnya yang harus disempurnakan, saya kira gitu ya. Karena dengan Undang-Undang Nomor 34 yang sekarang ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPKH gitu. Nah, karena juga selain itu juga instrumen-instrumen syariah dalam negeri itu juga relatif terbatas gitu. Nah, kalau toh dia ada yang memiliki return tinggi, itu biasanya resikonya juga sangat tinggi gitu ya. Padahal undang-undang ini tidak mengizinkan dana setoran dari jamaah itu hilang. Jadi nggak boleh. Ya, kalau itu kita punya sanksi yang cukup berat, yaitu tanggung renteng gitu ya. Dan ini saya kira akhirnya kami memang mempunyai appetite yang low sampai low to moderate risk saja gitu ya. Nah, jadi cari jalur yang aman begitu Pak Bukhori. Kalau undang-undang balik lagi ke Pak Bukhori ya Pak Acep ya, teman-teman ya harus revisi lagi. Namun demikian Pak, saya perlu sampaikan juga bahwa tidak berarti dengan seperti itu apa-apa yang ditargetkan oleh DPR dan pemerintah kepada kami selalu dapat kami capai, alhamdulillah gitu ya. Artinya tidak berarti kalau kita ada kendala dengan undang-undang kemudian kami tidak bisa mencapai target-target yang dibebankan kepada kami. Dan hampir selama kita berdiri kita selalu dapat mensupport pemberangkatan ibadah haji melalui nilai manfaat yang memang diharapkan begitu kan. Hanya ke depannya kalau memang kenaikan biaya haji ini meningkat begitu tajam seperti kata Pak Bukhori tadi, kelihatannya kita harus punya terobosan baru. Dan itu mungkin hanya terjadi kalau undang-undang disempurnakan dan mungkin sistem keuangan perhajian Indonesia juga harus kita sempurnakan juga. Seperti itu. Oke, baik. Itu balik lagi teman-teman DPR soal undang-undang. Tapi nanti tahan dulu Pak. Saya mau ke Pak Farid dulu nih. Pak Farid, dari tadi kan kita bicara soal bagaimana menyelamatkan hak-hak jemaah haji reguler nih. Kalau kita tahu di Indonesia kan nggak hanya haji reguler, ada juga haji plus. Ini belum jelas juga nih. Kalau haji reguler sudah jelas tidak ada penambahan biaya karena ditanggung oleh dana nilai manfaat tadi. Bagaimana dengan jemaah haji plus? Sudah ada belum kejelasan Pak Farid berapa penambahan biaya akan dibebankan ke calon jemaah haji? Terima kasih Mbak Anggi. Tentunya kita sama-sama memahami berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, bahwasannya jamaah haji plus mendapatkan 8% dari kuota nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk setoran, pembiaya ibadah haji khusus juga disetorkan kepada pemerintah. Tentunya jika pemerintah mengumumkan bahwasannya untuk kenaikan harga masyair itu diambil dari nilai manfaat sebesar 700 miliar dan efisiensi tahun sebelumnya, nah tentunya kita menjadi bagian dari situ. Dana ini juga dikelola oleh BPKH ya? Dana ini juga dikelola oleh BPKH berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Dan kita pun berhak menerima nilai manfaat. Bahkan itu juga ada selisih dari nilai tukar dolar karena kita setorannya
dalam bentuk US dollar. Artinya ada kemungkinan, saya nggak tahu nih, apakah tetap akan dibebankan ke calon jemaah haji khusus atau haji plus ini, atau mungkin juga akan sama dengan haji reguler, juga ditutupi dari dana nilai manfaat ini? Atau seperti apa? Idealnya Sudah atas ada asas keadilan bahwasannya kita sebagai warga negara tentunya pemerintah harus menanggung terkait dengan dalam hal ini BPKH berarti dalam ya? hal ini BPKH. Pak Acep, bagaimana Pak Acep dengan nasib para calon jemaah haji khusus atau haji plus ini? Baik, terima kasih. Ya, mungkin saya kira teman-teman di asosiasi juga memahami ya Pak ya, bahwa di BPKH itu kita melakukan pembukuan itu tentu secara terpisah gitu, antara haji reguler dan haji khusus, haji plus kadang-kadang kita menyebutnya seperti itu. Jadi dana ini tidak tercampur sama sekali. Jadi yang kita sebutkan tadi itu adalah kita bicara reguler. Haji reguler itu tadi itu. Nah, soal nilai manfaat, seluruh nilai manfaat haji khusus, ya setoran awal mereka yang 4.000 US dollar itu, nah itu kita serahkan semua ke haji khusus. Kami masukkan ke virtual account masing-masing dari jemaah haji khusus. Nah, kalau toh misalnya pemerintah dalam hal ini mungkin Kementerian Agama atau lebih khusus lagi ya di DPH membutuhkan pembinaan untuk haji khusus, ya itu harus dimintakan kepada para jemaah haji khusus. Nah, kalau kami kan hanya menjalankan saja gitu. Jadi kalau misalnya ada permintaan untuk ini yang sudah direstui, disetujui maksud saya oleh DPR, maka kami wajib menjalankannya. Artinya Pak Acep masih belum, saya ingin lebih jelas lagi, artinya untuk jemaah haji khusus kekurangan biayanya bisa ditambahkan dari dana manfaat yang dimiliki oleh haji khusus juga? Ya, artinya itu pemanfaatannya semata-mata. Jadi yang tadi kita bicara reguler yang itu 1,5 sekian itu reguler ceritanya itu. Nah, khusus ya dengan nilai manfaat haji khusus lagi. Nah, cuma saat ini seluruh nilai manfaat haji khusus sudah kami setorkan ke rekening jamaah haji khusus. Oke, sudah disetorkan ke rekening jamaah haji khusus. Jadi sebenarnya dana dikembalikan ke masing-masing jamaah begitu? Iya, mengenai nilai manfaat itu betul. Tapi kan sekarang ini porsi kenaikannya mendadak, dan tentunya ini juga harus biayanya harus dinaikkan juga. Kalau menjadi tanggungan jamaah, sedangkan nilai manfaat itu kan bukan yang berangkat sekarang aja, yang berangkat nanti juga harus dapat nilai manfaat. Nah, ini kenaikannya kan baru tahun ini. Jadi kenaikannya itu estimasinya lebih tinggi. Biasanya kita cuma 3.500, tapi ini mencapai kurang lebih 8.000 real. Dan kita sudah atau dikonversi ke dolar? Dikonversi ke dolar sekitar 1.300. Kenaikannya. Itu tidak tercukupi dari dana manfaat yang dimiliki jamaah haji khusus. Ya, tidak tercukupi. Artinya ini memang perlu komunikasi karena semua serba dadakan, dan kita pun berjuang ya kepada pemerintah Arab Saudi melalui muasasa untuk menegokan harga haji khusus ini masyair supaya turun. Di bulan Ramadan kemarin tim kami datang bertemu langsung dengan muasasa yang sekarang menjadi syarikat, atau tadi Pak Bukhari sebutkan menjadi PT ya. Menjadi swasta. Dia sudah menyebutkan kisi-kisi angkanya kenaikannya minimal 10.000 real. Namun itu tidak tertulis sehingga kita juga sulit menjelaskan kepada jamaah yang akhirnya terus waktunya berjalan hingga setelah Ramadan ini. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Bapak-Bapak, kita harus jeda dulu sebentar. Dua sisi akan kembali saat lagi. Saya lanjutkan kembali terpotong kepada Pak Farid tadi. Pak Farid tadi Pak Acep menyebutkan bahwa sebenarnya nilai manfaat dari dana haji untuk haji khusus ini kan sudah dikembalikan ke jamaah. Itu sejak kapan diterima? Yang dana manfaat nilai manfaat sebelumnya juga diterima? Jadi mengenai nilai manfaat yang disebutkan oleh Pak Acep yang dikembalikan kepada kami itu juga baru sekarang. Baru sekarang? Ya, sedangkan kita menyetorkan kepada pemerintah itu kan sudah di atas 5 tahun, bahkan mungkin 8 tahun. Tentunya atas asas keadilan ya dipertimbangkan kembali. Karena ini kepentingan umat, kepentingan bersama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 bahwasannya ya semua jamaah haji ya termasuk haji khusus. Begitu. Walaupun cuma 8%.
Walaupun cuma 8%, tapi Betul. nilainya cukup besar gitu ya. Pak Jaja, ini bagaimana Pak untuk pengawasan? Ini kan haji khusus ini memang penyelenggaranya pihak swasta. Tadi ada penyelenggara ibadah haji khusus nih, tapi juga butuh pengawasan dari pemerintah kan. Kita mungkin di luar sana mungkin masyarakat khawatir, khususnya calon jemaah haji khusus. Berapa kira-kira saya akan bayar biaya tambahannya, penambahannya berapa besar? Jangan-jangan nih, saya tidak mau seuzon ya, jangan-jangan mereka khawatir nanti bisa saja pihak travel naiknya luar biasa tinggi, semena-mena dan lain-lain. Pengawasan dari pemerintah seperti apa Pak? Gini Mbak, di dalam penyelenggaraan ibadah haji kita ada dua. Pertama adalah penyelenggara ibadah haji reguler, dalam hal ini adalah pemerintah. Yang kedua, penyelenggara haji khusus atau PHK, yaitu salah satunya adalah Ampuhri, Pak Farid. Di dalam pola atau tata kelola, di mana untuk haji khusus ada kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada PHK. Pemerintah hanya mengatur berkaitan dengan standar minimal untuk penyelenggaraan ibadah. Itu adalah ibadah khusus dari sekitar 800 US dollar. Nah, untuk menentukan apakah rate yang terendah atau yang tertinggi, itu diberikan keleluasaan Bu, kepada PHK, Penyelenggara ibadah haji khusus itu. Tinggal mengatur paket-paketnya. Nah, selanjutnya di dalam di dalam pemanfaatan nilai manfaat itu kan juga tadi disediakan oleh Pak Acep, diserahkan kepada para jamaah. Nah, tinggal mungkin bagaimana berbicara dengan antara PHK dengan jamaah untuk menggunakan nilai manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita melihat layanan yang sekarang, Pak, dikatakan oleh Pak Bukhari maupun oleh Pak Farid, ini memang ke depan kita harus ada tata kelola yang harus kita diskusikan kembali, ya. Kenapa? Karena melihat perkembangan yang ada di Saudi ini sudah luar biasa. Karena dari yang semula sekarang sudah diserahkan kepada swasta. Ya. Ini yang harus didiskusikan ini kita sudah ke depan. Lebih komersil ya Iya. penyelenggaraan ibadah haji. Iya. Saya ke Pak Acep terakhir sedikit Pak Acep. Ini menarik Pak, bagaimana jika ke depannya memungkinkan tidak melakukan pengelolaan yang lebih apa sih strateginya berubah lah. Tadi Pak Bukhari bilang mungkin nggak kita investasinya misalnya untuk akomodasi gitu ya Pak ya, membangun hotel dan lain-lain sehingga juga mempermudah atau menambah kenyamanan calon jemaah haji kita nantinya ke depannya. Baik, siap saya jawab ya. Itu sudah kita lakukan, ya kita sudah berusaha. Tapi kalau diingat ya, BPKH itu berdiri 2017, Insya Allah 5 tahun nanti tanggal 7 Juni. Selesai ini 5 tahun nih Mbak. Nah, dana itu baru pindah kepada kami 2018. Nah, jadi kami mulai merekrut dan sebagainya buat organisasi. Nah, 2019 kita mulai. Nah, tapi ya kita mulai investasi kita ada lakukan investasi di Arab Saudi ada, tapi baru sedikit. Nah, soal pemondokan ya hotel, kita ada upaya itu. Bahkan kita sudah ajukan ya sampai ya artinya kita sudah mengambil keputusan, tapi kemudian kami melihat ada risiko yang cukup besar saat itu yaitu pandemi. Sehingga ya bukannya kami mensyukuri ya, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kita gitu. Kalau waktu itu kita jadi book misalnya untuk 5 tahun hotel gitu ya, padahal 2 tahun tidak ada haji, itu kan sama dengan kami berinvestasi tapi tidak ada hasilnya. Ya, dalam sudut pandang keuangan itu kerugian. Nah, kalau kerugian, nah itu tadi Pak ya. Jadi Undang-Undang 34 terhadap kerugian di sini ada juga sanksinya kepada kami pengurus gitu. Nah, jadi di samping itu juga uang haji ini kan nggak boleh hilang. Bukan hanya tidak boleh hilang, tapi juga harus menghasilkan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ke depan, tentu kami ada pemikiran itu untuk berinvestasi, pemondokan hotel misalnya di Arab Saudi. Nah, kemarin tidak kita lakukan bukan karena kami tidak mencoba ke sana, tapi karena kami bertindak hati-hati. Karena 2 tahun gitu ya Pak Acep ya? Ya, itu aja. Selanjutnya, tapi satu lagi yang penting Mbak, bahwa kegiatan investasi di Arab Saudi itu harus melibatkan Kementerian Agama. Karena
operasional haji itu kami hanya uangnya aja, Mbak. Oke, itu yang sangat harus hati-hati Pak, karena uangnya itu Pak. Baik, terima kasih Pak Acep atas waktunya, Bapak-Bapak, sayang sekali waktu sudah habis. Pak Bukhari terima kasih, Pak Farid terima kasih, Pak Jaja terima kasih. Mudah-mudahan apapun itu yang terbaik untuk calon jemaah haji kita. Waktunya sudah habis Pak, mohon maaf sekali. Saya ketemu lagi dengan Anda pemirsa pekan depan di Dua Sisi. Selamat malam, sampai jumpa.